Komputer yang sudah kamu gunakan selama bertahun-tahun sedang menghilang. Layar itu, icon-icon, jendela-jendela, menu yang kamu klik, semuanya sedang dipaksa untuk mundur ke latar belakang. Mereka sedang digantikan oleh kotak hitam transistor senilai 70 miliar dolar yang membuat semakin banyak keputusan untukmu dan membebankan pajak energi setiap kali itu terjadi. Nvidia tidak hanya merilis chip baru, mereka mencoba melakukan hal yang sama pada CPU seperti yang sudah mereka lakukan pada GPU, dan Microsoft baru saja menyerahkan kuncinya kepada mereka. Sebuah laptop yang berada di rak toko sebenarnya bukan lagi komputer dalam arti tradisional. Tentu bentuknya masih sama, dinyalakan juga seperti biasa, tapi arsitektur yang selama puluhan tahun mendefinisikan komputasi personal mulai menghilang. Di pusatnya ada sebuah chip yang oleh Nvidia disebut RTX Spark. Selama bertahun-tahun, komputer dibangun dari bagian-bagian terpisah, CPU untuk logika, GPU untuk grafis, dan perangkat keras khusus yang semakin banyak untuk AI. Data terus-menerus berpindah di antara mereka. Nvidia menggabungkan semua itu ke dalam satu keping silikon. Hasilnya, perangkat ini berperilaku bukan lagi seperti kumpulan komponen, melainkan seperti satu organisme komputasi. Semuanya berbagi memori yang sama, semuanya bekerja dari kumpulan data yang sama. Nvidia mengatakan perangkat ini dapat melakukan 1.000 triliun perhitungan setiap detik. Angka itu sendiri sebenarnya tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah hasilnya. Sebuah laptop tipis dengan daya tahan baterai seharian kini dapat menjalankan model AI dengan 120 miliar parameter di dalamnya. Pekerjaan yang dulunya memenuhi satu ruangan sekarang bisa dimasukkan ke dalam ransel. Nvidia mengklaim bahwa mereka akan mengubah PC dari sekedar alat menjadi rekan kerja. Dan mereka tidak melakukannya sendirian. Microsoft dengan sukarela menyediakan bagian yang hilang, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan agen AI mengambil alih komputer Anda. Ia memantau semua aplikasi Anda, ia bertindak sebelum Anda memintanya. Desktop, ikon, serta file dan folder yang sudah Anda gunakan seumur hidup masih ada. Hanya saja, mereka sekarang sudah tidak lagi memegang kendali. Selama 2 generasi, CPU berada di pusat komputasi pribadi. Sekarang CPU hanya menjadi pemeran pendukung. Dan perusahaan yang namanya tertera di hampir setiap komputer di dunia tidak kalah dalam pertempuran ini di desktop Anda. Mereka kalah di tempat yang jauh lebih besar. Selama 3 dekade, Intel berada di pusat dunia digital. Chip mereka memberi tenaga pada segalanya, mulai dari peralatan kantor hingga pusat data besar di balik hampir setiap situs web yang pernah Anda buka. Jika dunia komputasi memiliki jantung yang berdetak kencang, Intel lah itu. Lalu segalanya runtuh. Antara tahun 2021 dan 2025, pangsa pasar chip pusat data milik Intel anjlok dari sekitar 68% menjadi sekitar 6%. Pada saat yang sama, Nvidia melonjak hingga 86%. Satu perusahaan praktis menguasai pasar. Pada Juni 2026, nilai Nvidia mencapai sekitar 5 triliun dolar. Itu adalah perusahaan paling berharga di dunia. Tidak ada bisnis dalam sejarah yang pernah dinilai setinggi itu dan tidak ada yang mendekatinya. Ketika RTX Spark diperkenalkan, pasar langsung bereaksi. Saham Nvidia melonjak, sementara saham AMD, Intel, dan Qualcomm semuanya turun. Selama beberapa dekade, Intel dan AMD membuat chip berdasarkan desain yang disebut x86. Kelebihannya adalah menjalankan instruksi satu persatu secepat mungkin. Itulah yang dibutuhkan oleh perangkat lunak tradisional. AI bekerja dengan cara yang benar-benar berbeda. Alih-alih rantai instruksi yang panjang, AI melakukan sejumlah besar perhitungan matematika sederhana secara bersamaan. Disinilah Nvidia memiliki keunggulan awal. Chip grafisnya memang sudah dirancang untuk menyelesaikan ribuan masalah secara bersamaan. Itulah yang dibutuhkan untuk merender sebuah video game. Ketika AI menjadi hal terpenting dalam komputasi, Nvidia tidak perlu mengubah dirinya. Masa depan sudah dioptimalkan. Intel menyadari ancaman tersebut dan memberi perlawanan. Intel membuat akselerator AI dan meluncurkan produk-produk pesaing. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun dengan putus asa mencoba mengejar ketertinggalan, namun jaraknya justru semakin melebar. Perusahaan yang selama puluhan tahun telah menjadi penentu arah industri, kini justru kesulitan untuk mengikutinya. Semua itu bukan karena keberuntungan atau pemasaran yang cerdik, itu adalah hasil kerja keras yang mengubah segalanya. Nvidia sudah menunggu. Jensen Huang menyebutnya sebagai reinvensi komputer yang sama pentingnya seperti saat ponsel berubah menjadi smartphone. Tapi memenangkan pusat data saja tidak cukup. Untuk menguasai komputer di meja Anda, Nvidia membutuhkan sesuatu yang lain, yaitu kendali. Nvidia tidak perlu membuat laptop terbaik di dunia. Nvidia hanya perlu memastikan setiap laptop yang layak dibeli ditenagai oleh produknya. Nvidia juga harus memastikan tidak ada pihak lain yang memiliki satu bagian pun darinya.
Jadi, Nvidia membangun semuanya sendiri. Nvidia merancang perangkat keras grafis dan AI-nya. Nvidia bekerja sama dengan MediaTek untuk prosesornya. TSMC memproduksi chipnya. Microsoft menyesuaikan Windows agar sesuai dengannya. Sebelum satu pun laptop sampai di rak toko, semuanya sudah diputuskan. Dan itu membuat perusahaan seperti Dell, HP, Lenovo, dan Asus berada dalam posisi yang aneh. Merekalah perusahaan yang sebenarnya kamu beli produknya, tapi yang mereka dapatkan hanyalah modul jadi yang sama. Mereka mendesain casing, pendingin, baterai, dan portnya. Mereka menginstal Windows di perangkat itu dan mengirimkannya. Mereka tidak memiliki prosesor, grafis, atau perangkat lunak AI yang menentukan apa yang bisa dilakukan mesin itu. Merek yang tertera ditutupnya hanyalah pihak yang merakit kotaknya. Nvidia mempertahankan sekitar 75 sen laba kotor dari setiap dolar yang mereka jual. Itu hampir tak pernah terjadi untuk sebuah perusahaan yang membuat perangkat keras fisik. Perusahaan-perusahaan yang merakit laptop hanya mendapatkan beberapa persen saja. Sisanya dari nilai itu sudah hilang sebelum perangkatnya keluar dari pabrik. Jadi setiap kali lebih banyak unit dikirim, ketidakseimbangan itu semakin besar. Semua itu tidak terlihat pada label harga, tapi hal itulah yang menentukan siapa yang memegang kekuasaan. Ada elemen lain dalam pergeseran kekuasaan ini. Hampir setiap sistem AI utama di dunia dibangun di atas platform perangkat lunak Nvidia, CUDA. Dan begitu perangkat kerja Anda dibangun di atas CUDA, beralih ke yang lain hampir seperti memulai dari awal lagi. Nvidia bahkan mencoba memperluas kendali itu lebih jauh dengan berusaha membeli ARM, perusahaan di balik arsitektur prosesor pesaing, dalam kesepakatan senilai 40 miliar dolar. Regulator menghentikan langkah tersebut. Jadi, alih-alih memiliki pesaingnya, Nvidia menjadikan ekosistemnya sebagai standar dan industri pun menyesuaikan diri dengan hal itu. Itu adalah langkah yang persis sama seperti yang dilakukan perusahaan-perusahaan sebelumnya. Dengan kartu grafis, perusahaan itu menyerap nilai yang sebelumnya dibagi rata di antara semua pihak yang membuatnya. Sekarang mereka menjalankan strategi yang sama pada prosesor, bagian utama terakhir dari PC yang belum mereka kuasai. Pergeseran seperti ini hanya berhasil jika tidak ada lagi alternatif atau platform cadangan. Microsoft menangani bagian selanjutnya. Laptop Anda saat ini mungkin sudah tak akan mendukung fitur-fitur di masa depan, dan Anda tidak akan tahu dari tampilan layarnya. Untuk menjalankan fitur AI terbaru Windows, sebuah komputer sekarang membutuhkan chip AI khusus dengan rating minimal 40 TOPS. Itu adalah ukuran seberapa banyak perhitungan AI yang bisa diproses setiap detik. Komputer juga membutuhkan 16 GB memori dan 256 GB penyimpanan, spesifikasi yang tidak dimiliki banyak mesin lama. Jika melewati ambang batas, fitur-fitur akan aktif. Jika tidak, fitur-fitur itu akan dialihkan ke cloud atau tidak berjalan sama sekali. Ini bukan tambahan kecil. Ini adalah hal-hal seperti terjemahan langsung saat Anda berbicara, pembuatan gambar di perangkat Anda, opsi pencarian yang lebih pintar, dan memori yang dapat menelusuri kembali semua pekerjaan Anda. Tidak ada satupun yang berfungsi tanpa perangkat keras yang diminta oleh Microsoft. Ketika persyaratannya diumumkan, chip yang memenuhinya adalah ARM, bukan Intel. Jadi seluruh industri mulai beralih ke ARM. Fondasi yang sama yang sudah menjadi landasan bagi Nvidia dan para mitranya. Waktunya pun tidak kebetulan. Microsoft mengakhiri semua dukungan untuk Windows 10 pada Oktober 2025. Hal itu saja sudah mendorong banyak orang untuk membeli perangkat baru, entah mereka mau atau tidak. Hasilnya adalah Great Refresh, pergantian perangkat keras terbesar yang pernah dilihat industri dalam beberapa tahun terakhir, dan mesin-mesin yang paling mudah melewati standar tersebut adalah yang dibangun berdasarkan desain Nvidia. Program lama yang ditulis untuk x86 tidak berjalan langsung di chip baru ini. Windows menerjemahkannya secara langsung melalui lapisan yang disebut Prism, sehingga program tersebut tetap bisa dibuka. Program-program itu hanya berjalan lebih lambat dan tidak pernah mendapatkan kekuatan penuh dari perangkat keras di bawahnya. Perangkat lunak lama hanya jadi tamu. Tentu saja, penjualan RTX Spark melampaui tolok ukur Microsoft. Patokan dasarnya adalah 40 TOPS, dan Nvidia mengatakan chip ini mencapai lebih dari 1000. Itu lebih dari 20 kali lipat dari yang diminta Windows. Dan itulah intinya. Chip ini tidak dibuat hanya untuk sekedar memenuhi fitur-fitur saat ini. Chip ini dibuat untuk apa yang akan datang setelahnya. Segala sesuatu di bawah garis itu sudah tertinggal. Pada level itu, chip ini bisa menjalankan model AI yang terlalu besar untuk laptop biasa dan menjaga asisten tetap berjalan terus-menerus, bahkan saat Anda tidak berada di depan keyboard.
Begitu sebagian besar perangkat lunak baru dibuat untuk level yang lebih tinggi itu secara default, peningkatan tidak lagi menjadi pilihan. Komputer jenis baru seperti ini tidak pernah benar-benar berhenti. Asisten AI sebagian tetap aktif, menunggu sesuatu untuk dikerjakan. Beberapa sistem bahkan dirancang untuk terus bekerja semalaman, menyelesaikan tugas-tugas panjang saat Anda tidur. Itu tentu ada biayanya. Seberapa besar biayanya? Itu telah menjadi perdebatan sengit. Badan Energi Internasional dan estimasi itu diulang oleh Electric Power Research Institute pada tahun 2024 memperkirakan satu permintaan AI membutuhkan sekitar 2,9 watt jam listrik dibandingkan sekitar 0,3 untuk pencarian web dasar. Itu sekitar 10 kali lebih banyak. Jadi miliaran permintaan setiap hari bisa menghasilkan hampir 10 terawatt jam permintaan tambahan per tahun. Namun peneliti lain tidak setuju. Lembaga riset Epoch AI bersama dengan Sam Altman dari OpenAI mengatakan angka sebenarnya jauh lebih rendah. Mereka berpendapat bahwa model-model terbaru telah menurunkan biaya untuk satu permintaan biasa hingga kira-kira setara dengan pencarian biasa. Jadi, biaya per pertanyaan semakin menurun dengan cepat. Namun seberapa sering kita bertanya justru meningkat. Ada gagasan lama dalam ilmu ekonomi bahwa ketika sesuatu menjadi lebih murah dan lebih mudah digunakan, orang tidak menggunakannya lebih sedikit. Mereka justru menggunakannya lebih banyak dan total penggunaannya tetap meningkat. Asisten yang bisa dipanggil tanpa usaha akan digunakan terus-menerus, bahkan untuk tugas-tugas kecil yang sebelumnya tidak pernah Anda lakukan dengan komputer. Jadi biayanya bukan berada di pusat data yang jauh yang tidak pernah Anda pikirkan. Biaya itu ada di pangkuan Anda. Mesin menjadi lebih panas, kipas menyala lebih sering. Baterai yang dulu bisa bertahan seharian mulai meminta charger di tengah sore. Dan efeknya muncul di tempat lain juga. Emisi Microsoft sendiri telah meningkat hampir 30% sejak tahun 2020, didorong oleh pusat data yang menjalankan sistem-sistem ini. Semakin canggih perangkat lunaknya, semakin banyak listrik yang digunakan di latar belakang setiap kali Anda menggunakannya. Ini adalah masalah yang dihadapi setiap perusahaan pada waktu yang sama. Prosesor tradisional sangat baik dalam mengikuti aturan. Ia menjalankan instruksi satu persatu secara berurutan, membuat keputusan yang jelas antara ya atau tidak. Itu sangat cocok untuk segala hal, mulai dari spreadsheet hingga pemesanan tiket pesawat, di mana setiap langkah menunggu langkah sebelumnya. Kecerdasan buatan modern sama sekali tidak berpikir dalam langkah-langkah yang rapi. Ia bekerja dengan menebak. Ia melakukan perhitungan aritmetika dasar dalam jumlah sangat besar atas miliaran nilai untuk mendapatkan jawaban yang paling sesuai. Setiap kata yang ditulis oleh AI memicu putaran perhitungan lain dengan miliaran angka diperiksa sekaligus. Satu jawaban singkat saja bisa membutuhkan triliunan penjumlahan kecil seperti itu. Tidak ada garis logika yang rapi untuk diikuti. Hanya awan besar kemungkinan yang diselesaikan dalam sekejap. Pekerjaan seperti itu membutuhkan jenis prosesor yang benar-benar berbeda. Kamu tidak ingin satu prosesor saja memecahkan masalah satu persatu. Kamu ingin ribuan pekerja kecil melakukan perhitungan sederhana yang sama secara bersamaan. Prosesor tradisional tidak hilang. Itu hanya menjadi koordinator, menyerahkan pekerjaan ke bagian AI yang jauh lebih besar dan menangani tugas-tugas kecil yang masih membutuhkan urutan dan presisi yang ketat. Menjalankan ribuan perhitungan itu secara paralel, bukan hanya beberapa secara berurutan, adalah alasan semuanya bisa muat di laptop, bukan di gudang. Dan begitu mesin Mesmo melakukan penalaran, orang yang dulu melakukannya juga mulai berubah. Selama beberapa dekade, menggunakan komputer berarti harus tahu di mana letak sesuatu. Kamu membuka program, mencari di folder, mengklik menu, dan mengatur semuanya sendiri. Asisten di mesin-mesin baru ini dirancang untuk membuat semua itu hilang. Diberi waktu yang cukup, asisten ini akan mengingat pekerjaan kemarin, memilih alat yang tepat untuk menyelesaikan tugas, dan memberikan hasil yang sudah jadi. Pada saat kamu bahkan baru duduk, asisten mungkin sudah mengatur pesan-pesanmu, membuat draft balasan yang mudah, dan menyiapkan apa yang menurutnya penting selanjutnya. Desktop penuh jendela yang dulu harus kamu navigasi, sekarang menjadi sesuatu yang ditangani di latar belakang. Kamu tidak kehilangan kendali sepenuhnya. Kamu masih bisa menolak suatu langkah. Yang hilang adalah kendali yang terlihat, yang mendefinisikan era lama. Mengetahui di mana file berada, mengetahui apa yang sedang berjalan, mengetahui mengapa mesin melakukan apa yang sedang dilakukannya. Chip yang melakukan pemrosesan selalu merupakan kotak tertutup yang bagian dalamnya tak bisa dilihat siapapun. Sekarang, cara kamu berinteraksi dengannya juga menjadi tertutup. Pemahaman yang dibangun orang tentang bagaimana komputer mereka bekerja menjadi semakin tidak diperlukan. Dan keterampilan yang tidak kamu gunakan adalah keterampilan yang akan kamu lupakan. Laptop yang dibeli pada tahun 2024 atau awal 2025 sudah menjadi barang kuno.
Jika kamu membukanya, kamu masih bisa melihat bagaimana cara kerjanya. Kamu bisa mengubah pengaturannya secara manual. Kamu bisa mengedit file-file yang mengontrol bagaimana perangkat itu berperilaku. Itu milikmu dan perangkat itu tunduk padamu. Semua pekerjaan yang dilakukan chip RTX Spark terjadi di dalam kotak tertutup. Seluruh proses penalarannya dibangun berdasarkan serangkaian kemungkinan, bukan aturan tetap. Perangkat lunaknya dimiliki oleh duopoli Nvidia dan Microsoft. Kamu memberikan tujuan dan asisten itu yang bertindak. Desktop masih ada, hanya untuk program-program lama. Itu bukan lagi tempat komputasi sebenarnya berlangsung. Tidak ada cara mudah untuk kembali ke model lama. Perangkat lunak dibuat untuk perangkat keras yang menjalankannya dengan paling baik. Pengguna mengikuti perangkat lunak tersebut. Mesin-mesin lama tertinggal dan menjadi usang. Era komputer pribadi sebagai alat serbaguna yang dimiliki dan dioperasikan oleh penggunanya sedang mendekati akhir. Yang menggantikannya adalah sebuah sistem di mana kecerdasan dan akses bergantung pada apa yang bisa dijalankan oleh mesin Anda. Dan tidak ada seorang pun di luar Nvidia yang benar-benar bisa melihat bagaimana sistem itu menghasilkan apa yang dihasilkannya. Perbedaan yang sebenarnya bukanlah soal teknis, melainkan soal akses. Siapa yang bisa memanfaatkannya untuk berpikir dan siapa yang tertinggal. Nvidia dan Microsoft mulai menguasai seluruh pasar dan itu memengaruhi kemampuan Anda untuk membeli komponen yang dipasang di dalam komputer Anda. Tonton alasan sebenarnya harga RAM melonjak dan semakin parah, atau klik video ini.